Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini dari Matius 9 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Tidak seorang pun menambahkan secari kain yang belum tusuk pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencapik baju itu, lalu makin besarlah goyahnya. Nah, gambaran yang pertama, jawaban Tuhan Yesus kepada murid-murid Yohanes yang menanyakan mengenai puasa. Mereka puasa, murid Tuhan Yesus tidak. Dijawab dengan 3 gambaran. Kita ulangi. Gambaran pertama, gambaran mempelai. Gambaran kedua, baju yang tua digambar dengan kain baru, tidak mungkin. Kemudian yang terakhir adalah kerbat lama dan kerbat baru yang dipakai untuk mengisi air anggur. Jadi ini kantong kulit ya, kantong kulit atau kerbat. Kantong kulit itu zaman dulu dipakai untuk menyimpan anggur. Jadi kalau anggur disimpan dalam itu fermentasi ya, makin lama makin menggelembung seperti itu, makin kuat seperti itu. Sehingga kalau tempat yang sudah lama itu kemudian diganti, maksud saya anggurnya diganti, maka tidak kuat lagi untuk fermentasi, karena itu molor ya, melebar begitu, melebar atau makin lebar itu. Jadi kalau anggur baru dimasukkan dalam kerbat lama, maka mengembangnya kerbat itu tidak kuat seperti kalau kerbat baru. Kerbat lama kalau diisi dengan anggur baru, makanya bisa pecah sehingga rusak semuanya, anggurnya tumpah, juga kerbatnya rusak. Nah, itu jelas sekali saudara dikasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang dengan hal yang baru. Pusat pengajaran Tuhan Yesus hanyalah dirinya, bukan kerbat lama, tradisi lama, aturan lama, semua yang dulu tidak berlaku lagi, atau semua yang dulu harus diukur dengan yang baru, yaitu Tuhan Yesus sendiri dengan pengajarannya. Kristus sentris. Semua kegiatan, semua acara, semua rencana, apapun yang ada di dalam kehidupan saudara harus dibuat, harus dilakukan, direncanakan dengan tanya kepada Tuhan Yesus. Uang saudara, harta saudara, bagaimana saudara menggunakannya harus sesuai dengan aturan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang terdapat dalam firman-Nya. Masa depan saudara, pekerjaan saudara, kuliah saudara, sekolah saudara, pacaran saudara, semuanya berpusat kepada Kristus. Harus. Kalau orang Kristen yang sudah lahir baru, orang pengikut Kristus sejati, semuanya berpusatkan kepada Kristus. Omongannya, tindakannya, pikirannya, pokoknya semua hal yang detail-detail dalam kehidupan kita semuanya harus berpusatkan kepada Kristus. Harus cocok dengan rencana Kristus. Harus memuliakan nama Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara sudah dilahirkan kembali dengan Roh Kudus, lewat Roh Kudus,
sehingga saudara menjadi orang baru, maka yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara akan mencerminkan, merefleksikan hal-hal yang baru itu di dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dinikmati oleh orang lain menjadi berkat. Ingat, yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Pengajaran lama tidak bisa ditempati pengajaran baru. Semua harus disingkirkan. Hanya Yesus saja, Kristus sentris. Hidup saudara dan saya di tangan Yesus. Mari kita pada pagi hari ini menyadari bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya mengikuti kehendak Yesus dan Roh Kudus yang akan menolong kita untuk melakukan ini. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita untuk sadar bahwa kita hanya bergantung kepada Tuhan Yesus saja. Hidup kita seluruhnya kita serahkan kepadanya. Pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita, harta kita, semua yang kita miliki itu menjadi milik Yesus dan kita hanya melakukannya, menjalankannya untuk kepentingan beliau Tuhan Yesus. Mari pagi hari ini kita bertindak, kita mengucapkan, kita berpikir sesuai dengan kehendak Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan bahwa Engkau datang untuk mengajarkan hal-hal yang baru, yang lama tidak berlaku lagi. Hanya perintah-Mu yang kami lakukan. Tidak ada lagi yang lain kecuali Engkau ya Tuhan. Gantungan hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan kecuali Engkau menjadi penunjuk kami. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, terima kasih Engkau hidup di dalam kami untuk menolong kami, mengarahkan kami sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan yang ajaib, yang ya dan amin. Terima kasih pagi hari ini Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.